Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariska dari PGSD akan menjelaskan materi yang berjudul Organisasi Lembaga Pendidikan. Selamat menikmati video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Lembaga organisasi pendidikan. Pengertian organisasi lembaga pendidikan. Organisasi adalah koordinasi atau secara rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai tujuan bersama yang dirumuskan secara eksplisit melalui peraturan dan pembagian kerja serta melalui hierarki kekuasaan dan tanggung jawab. Definisi organisasi lembaga pendidikan adalah koordinasi secara rasional sejumlah orang dalam bentuk situasi pendidikan. Struktur lembaga pendidikan. Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen dalam organisasi. Struktur organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasi. Selain daripada itu, struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah, dan penyampaian laporan. Jenjang, jalur, dan jenis pendidikan. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan ada 3, yaitu pertama, jalur pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Yang kedua adalah jalur pendidikan non formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Yang ketiga, jalur pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan secara mandiri. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenis-jenisnya yaitu 1. Pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan pendidikan awal 9 tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Yang kedua adalah pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Yang ketiga adalah pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, dokter, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Jenis pendidikan. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu tujuan pendidikan. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Yang pertama yaitu pendidikan umum. Biasanya ini disebut juga pendidikan formal. Contohnya seperti SD, SMP, SMA. Lalu kedua, pendidikan kejuruan, biasanya itu SMK. Sama dengan SMA, tetapi ini lebih ke dalam berbidang tertentu dan tergantung untuk melakukan pekerjaan. Yang ketiga, pendidikan akademik. Pendidikan akademik ini biasanya dilakukan oleh perguruan tinggi, yaitu untuk mendidik mahasiswanya untuk disiplin sesuai dengan prodi masing-masing. Yang keempat itu pendidikan profesi. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang bersiap peserta didik untuk memasuki suatu profesi atau menjadi seorang profesional. Yang kelima, profesi vokasi. Pendidikan tinggi yang persiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan kalian harapan tertentu maksimal dalam jenjang diploma 4 setara dengan program sarjana starter 1. Yang keenam, pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan itu dilakukan oleh di pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang persiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan
atau menjadi ahli ilmu agama. Yang terakhir, pendidikan khusus. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran. Contohnya seperti itu. Contohnya itu tidak bisa melihat atau bahkan tidak bisa mendengar dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Semoga saja materi pelajaran saya bisa berguna bagi guru SD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.